Nasik-nasikers, semangat pagi. Aduh, udah lama banget nggak muncul lagi ya. Ya biasalah, seperti biasa gitu kan ya, banyak banget yang harus dipegang. But kali ini Hand Strategy nggak lagi mau ngobrolin tentang morning breathing atau market watch, tapi kita bakalan ngobrolin tentang bisnis mengolah sampah jadi barang mewah. Tetap di channel Hand Strategy Share Reality. Selama ini kan Hand Strategy lebih sering ngomongin dunia pergrafikan gitu ya, pertradingan gitu ya. Dan dulu banget emang sering ngobrolin masalah bisnis. Cuman sempet vakum karena Kristi sendiri juga harus keliling ke banyak tempat. Jadi agak males-males gitu bikin video. Bukan males ya, nggak sempet banget. Tapi pagi ini pingin balik lagi ngulas masalah bisnis. Keren banget nih. Bisnis ini yang ngerjain anak-anak SD. Oke, saya ulang. Bisnis ini yang ngerjain anak-anak SD. Saya pingin ngasih tahu produknya dulu ya. Oke, dari luar kayak gini, ini keras ya. Ini tempat lilin. Oke. Kemudian dalamnya ada lilin. Warna-warni ya. Terus kalau misalnya pingin jadi souvenir juga bisa. Packagingnya lucu banget. Tuh kan. Tuh. Warna-warni. Dan ini lilinnya aromaterapi. Jadi mau dibikin souvenir, mau dibikin jadi ya apapun lah sebenarnya, sesuai dengan request gitu ya bisa. Dan ini worth it banget. Kalian bisa dapetin souvenir secantik ini under 10.000. Bahkan kalau pesennya banyak itu bisa under 5.000. Udah yang ngerjain anak SD ya kan. Habis gitu murah meriah dan worth it banget. Sebelum kita ngomongin masalah ini itu apa, saya mau nyalain dulu kali ya. Keren banget. Oke. Nah, kelihatan ya? Kelihatan kan? Ini lilin. Jadi untuk aromaterapi kita bisa pakai ini untuk keadaan gelap gitu ya, atau mungkin pas lagi mati lampu. Ini berfungsi banget. Jadi kalau souvenir lilin tuh masih fungsi banget sih, dan enak aromanya. Jadi nggak terlalu kuat ya, karena kemarin emang requestnya bukan aromaterapi, jadi wanginya tuh kayak sabun-sabun gitu loh. Nggak yang kalau kita bakar lilin kan biasanya lilinnya kayak bau gosong gitu kan. Ini nggak, enak. Oke ya, karena nggak lagi mati lampu, saya matiin. Oke. Sama ya kayak lilin pada umumnya ya. Mungkin aslinya waktu mati ini agak lebih banyak. Oke, saya masuk ke produknya. Jadi si kecil lilin ini tempatnya keras nih, itu terbuat dari limbah diapers bekas. Diapers ya, popok, pampers itu. Cuman kemarin saya dapat info karena mereka nggak mau mengolah limbah berbahaya atau limbah P3, jadi mereka mencarinya diapers yang hanya ada limbah limbah bersih ya, diapers bersih, bukan yang ada kotorannya, bukan yang ada pupnya gitu ya, tapi dia diapers bersih. Jadi ini kan sekarang jadi permasalahan ya, kalau kita pergi ke tempat pembuangan akhir itu banyak banget diapers bekas yang sebenarnya masih bersih atau isinya bukan kotoran, bukan pupi gitu ya, bukan pup. Itu bertebaran dan akhirnya jadi satu masalah lingkungan yang cukup membuat pemerintah kita itu concern gitu. Nah, mereka membersihkan itu, dibersihkannya saya nggak ngerti detail ya. Nanti mungkin suatu saat Hand Strategy bisa ngobrol langsung bareng adik Bayu nih yang ngebikin ya. Jadi adik Bayu ini ngebikin tempat-tempat dari olahan diapers ini. Jadi diapersnya dibersihin, bersih, dikeringin, kemudian dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Saya nggak ngerti itu apa, semen apa gipsum atau apa, yang nggak ngerti lah. Tuh, pokoknya dicampur-campur terus akhirnya dia cetak
kemudian diwarnain, itu jadi menarik banget. Dan dia nggak cuma bikin tempat lilin, tapi juga ada, kemarin tuh keren banget, itu ada pot bunga, saya nggak bawa hari ini, ada macam-macam lah, itu tempatnya juga variatif ya, bisa order gitu, ada bulat, ada hexagon, ada ya macam-macam kalau sesuai request gitu ya. Dan ini kreatif banget gitu loh, itu kan sampah itu barang nggak berharga, tapi dia bisa bikin jadi sesuatu yang menurut saya mewah. Ini bagus banget buat souvenir, ini worth it banget. Habis gitu, ini udah bagian luarnya. Bisa request sih, nggak cuman yang kayak gini, mereka juga bisa bikin kayak modelnya jadi mirip-mirip serat kayu itu, kayak HPL gitu jadinya. Bisa juga kayak gitu. Jadi kalau mau lebih estetik itu kan, saya pingin yang modelnya kayak kayu. Jadi wangi loh, wangi sabun. Kayak sabun mandi kalau kita baru seger-seger keluar dari kamar mandi. Oke, itu ya bagian luarnya. Bagian dalamnya ini terbuat dari olahan minyak jelantah. Oke, kalau kita tahu minyak jelantah kan udah banyak banget diolah jadi banyak hal gitu. Nah, ternyata adik-adik SD ini itu menciptakan suatu inovasi baru di mana mereka mengolah minyak jelantah jadi lilin, jadi sabun gitu. Saya lupa temennya Bayu ini namanya siapa ya? Itu kok saya lihat. Namanya Camellia. Nah, kalian kalau pengen ngelihat bagaimana prosesnya, bagaimana adik-adik ini berjuang untuk perlombaan bareng sama teman-teman Tunas Hijau dan juga pemerintah kota Surabaya, bisa lihat di Instagramnya nih, Bayu_1809, sama ini Bayu yang ngerjain ini ya, yang ngerjain tempat lilinnya. Kemudian sama Camellia, Camellia ya, Camellia_Sabrina 13. Jadi Bayu Panji _1809 sama Camelianya pakai C ya, Camellia gitu _Sabrina 13. Oh, kalian bisa lihat adik-adik, saya lupa kelasnya, kelas 4 SD kalau nggak salah, anak kelas 4 SD bikin kayak gini. Itu keren banget sih. Jadi orang tuanya juga support dan mereka sendiri juga bisa berkarya. Good job adik-adik. Dan ini sebenarnya bisa jadi ide bisnis buat para signal seeker semuanya gitu ya. Jadi barang-barang yang sebenarnya sampah, orang buang, orang nggak mau ngapa-ngapain, ternyata bisa jadi hal-hal yang sangat mewah menurut saya ya. Ini ya mewah loh ini buat, kalau kita beli yang kayak ginian ya, yang kayak ginian buat souvenir, ini bisa minta tile nih, dalamnya ditambahin tile atau ditambahin bubble-bubble gitu bisa. Kita kalau beli yang kayak ginian buat souvenir itu bisa 15 ribuan loh tempat lilin, atau at least sih 10 ribu lah. Ini jauh di bawah itu, di bawah 10 ribu, jauh, bukan 10 ribu mendekati 10 ribu ya kayak 9.900 gitu, enggak, ini jauh di bawah 10 ribu. Bahkan dalam membeli dalam jumlah banyak, misal 100 pieces atau 200 pieces tuh mereka bisa kasih harga lebih murah gitu. Lebih banyak lagi bisa under 5 ribu kayak gini. Keren banget kan? Jadi ini bisa jadi ide bisnis buat para signal seeker sekalian gitu. Selamat berkarya adik Bayu sama adik Camellia. Semoga bisa jadi salah satu pendongkrak ya untuk UMKM di Indonesia khususnya nih. Semoga kalian juga karyanya terus berkembang. Semoga juga kalian bisa mengembangkan setiap produk dengan baik, UMKM-nya jalan, environment-nya jadi terselamatkan gitu. Good job. Signal seekers yang pengen belajar langsung aja komen. Hand strategy bisa ngebantu kalian buat belajar langsung sama adik Bayu sama adik Camellia buat jadi salah satu sarana alternatif nih untuk pengembangan UMKM. Keren banget. Oke deh, itu tadi bahasan tentang salah satu produk yang para signal seekers bisa jadikan produk UMKM atau produk ide bisnis dari ya. Aku jadi bingung mau ngomong apa. Oke deh, itu tadi salah satu produk yang bisa para signal seekers jadikan ide bisnis. Apalagi kalau para signal seekers mulai mau merambah kira-kira bisnis apa ya. Ternyata barang sampah ini bisa jadi barang mewah. Dan sepertinya adik Bayu, adik Camellia, kalian butuh ngasih nama nih produk kalian ya, biar lebih keren gitu kan. Misalnya ini apa ya, trendy produk misalnya, trendy berarti
transformation diapers. Diapersnya bertransformasi jadi tempat lilin, jadi pot bunga, jadi apalagi banyak lah ya yang kalian bisa kreasiin gitu. Atau mau kasih nama yang lain yang lebih keren? Boleh banget. So, itu tadi kita obrolin tentang bisnis yang bisa diambil. Dan next event atau next video kita bakalan ngebahas nih banyak bisnis yang bisa jadi alternatif untuk para signal seekers memulai sesuatu gitu. Semoga bisa lebih banyak ya. So, tetap stay tune di channel Hand Strategy dan ikuti seluruh keseruan yang menarik seputar bisnis. Because all people have their own way to have their own business. Bye.